Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir, and good morning, ma'am. Thank you for giving me this opportunity. First of all, my name is Fatan Dermawan, and I'm currently fresh graduate from a university student majoring in system information. And during my studies in my campus, that is Telkom University, I have learned about system analysis, database management, web development, and software testing, and I'm sure that myself was expertise in system analysis. I have also worked on several academic projects related to the website and some application development with both was individually and in teams. In this project, I was involved in designing interfaces, developing features, testing system, and fixing bugs. I am very interested in technology field, especially software development, because I enjoy solving because I was enjoying solving problems and creating system that help users work more efficiently. And I'm also consider myself a responsible person, willing to learn new things, and I am sure from my past experience during internship, I was able to work well under pressure. So I can hope to contribute and grow together with this company. Uh, Next, to my strengths and weaknesses. One of my strengths is that I am a fast learner and adaptable. When facing a new tools or technology, I usually try to learn with them quickly through practice and research. And I am also really detailed person, especially when I'm working on testing and coding, because on the first hand, I want to minimize errors in the system that I'm working on. And another strength is teamwork. I have better experience during teamwork. I can communicate and collaborate well with others to achieve project goals efficiently and more effectively. And with my weaknesses, sometimes I overthink a small detail because I want the result to be as perfect as possible, which is impossible and really consuming a lot of time. And because of that, I am learning to manage my time better and prioritize tasks so I can stay productive and meet deadline efficiently and deliver the products with great experience firsthand. Kemudian proyek yang aplikasi yang pernah saya kerjakan, di selama perkuliahan saya ngerjain beberapa proyek. Proyek itu ya proyek individu, itu untuk portofolio saya. Salah satu yang berkesan ialah pengembangan website untuk membantu pengelolaan data dan administrasi untuk bagian kantor, yang dimana saya mengambil test case-nya tersebut dari kantor teman saya. Nah, dalam proyek tersebut, saya sebagai developer menangani dua bagian, yaitu front end dan back end. Memulainya dari interface yang sudah saya bikin sendiri, kemudian hubungin database-nya bagaimana, serta mastiin fiturnya itu berjalan sesuai. Dan karena saya mengerjakannya sendiri, saya juga melakukan testing dan debugging sendiri, terutama dari experience saya, bagian debugging cukup memakan banyak waktu, yang dimana saya rasa saya bisa mengerjakan tas-tas yang terutama membutuhkan troubleshooting, yang dimana saya cukup interested dalam menyelesaikannya. Dan dari sini, dari satu contoh ini,
Saya juga berharap dengan saya bekerja di tim yang ada di perusahaan ini, saya juga bisa mengembangkan influence yang baik serta pentingnya komunikasi, manajemen waktu, dan juga pengembangan aplikasi secara teamwork. Kemudian untuk memastikan kode saya efisien dan mudah dipelihara, yang pertama-tama saya akan membuat struktur kode yang rapi dan konsisten. Saya menggunakan penambahan variabel dan fungsi serta komen yang mudah dipahami dan baik untuk saya sendiri maupun developer lain, terutama dalam teamwork ini sangat krusial. Jadi saya selalu mengedepankan prinsip ini. Kemudian saya juga bagi beberapa kodenya menjadi modul-modul kecil yang nantinya diintegrasi sehingga lebih mudah dikembangkan nantinya. Terus di masa pengerjaannya dalam development saya juga ngelakuin testing untuk fitur-fitur yang saya akan implement untuk memastikan kalau nggak ada error yang ngaruhin bagian lain atau modul lain dari code yang saya buat. Terus juga karena saya juga orangnya yang nggak mau ribet juga untuk maintenance, saya juga lebih suka bagi kode saya jadi kayak beberapa modul-modul atau fungsi kecil gitu. Kalau dalam tim, saya udah terbiasa menggunakan JIT untuk version control agar perubahan kode lebih terorganisir juga, dan baik saya maupun tim member juga bisa ngerti di mana letak error, troubleshooting, atau bagian mana yang harus kita highlight. Kemudian kalau saya menghadapi deadline yang ketat dan sistem mengalami bug besar, langkah saya ialah menganalisis dampak bug tersebut terhadap sistem dan juga pengguna. Kemudian saya akan memprioritaskan perbaikan bug lebih dari sistem yang saya harus kembangkan, atau maksudnya feature yang mungkin tidak lebih dari prioritas daripada fixing bug, biar sistemnya ini bisa berjalan kembali normal dan gak ada downtime dalam pengembangan projectnya atau pengembangan programnya. Terus saya juga pastinya in case dan kalau saya juga ialah developer lead, saya bakal yang pertama-tama saya akan koordinasi dengan tim untuk membagi tugas, terutama dalam troubleshooting dan debugging. Dan jika memungkinkan, saya akan mencari workaround agar yang saya buat ini bisa masih dimanfaatkan atau digunakan selama proses debuggingnya. Dan saya akan cari cara bagaimana bug itu akan bisa di-resolve walaupun deadline-nya ketat begitu. Dan yang penting ialah komunikasi dan juga komunikasi tim dan juga relasi atau ketelitian dari yang saya dapatkan. Kemudian ini kenapa Bapak dan Ibu HR harus memilih saya, karena saya dengan percaya diri saya ialah pribadi yang cepat untuk beradaptasi dan juga belajar, serta bertanggung jawab terhadap kerjaan yang saya kerjakan saat itu juga. Dari experience saya saat saya internship, dengan load yang ada dan juga tas-tas yang ada, saya masih bisa tetap mampu beradaptasi dengan ekosistem dan pekerjaan sekitar, serta di saat itu juga saya bisa menilai kalau saya juga sangat mampu untuk bekerja sama dalam tim, terutama dalam development, terutama juga ketika sprint. Saya juga mampu berkomunikasi dengan tim untuk mengkoordinir mana-mana yang harus bisa dikerjakan, mana-mana yang
yang bisa di-handle, seperti itu juga. Dan kalaupun saya akan bekerja mandiri, saya pun juga bisa saat dibutuhkan, karena saya sebelumnya ialah punya pengalaman dalam full stack. Kemudian saya juga memiliki ketertarikan besar dalam pengembangan sistemnya, apalagi dalam proses troubleshooting, karena saya rasa saya orang yang lumayan detail, jadi saya lebih suka melakukan debugging atau troubleshooting, mencari hal-hal yang mungkinnya terlewat di mata orang lain, dan saya bisa nangkep, fokus, dan mampu menyelesaikan bug-nya itu. Saya juga rasa saya itu punya kemauan yang lebih, apalagi saya merasa kalau jiwa kompetisi saya juga lumayan tinggi, yang dimana setiap waktu saya juga akan mengasah kemampuan saya, sehingga sewaktu-waktu perusahaan Bapak dan Ibu memilih untuk melakukan ekspansi atau membuat project yang dimana lumayan baru, saya bisa ikut turun tangan dalam proyek tersebut. Kemudian untuk pertanyaan bagi perusahaan Bapak dan Ibu, yang pertama, untuk di perusahaan ini tuh sistem kerjanya bagaimana ya Bu ya? Terutama lemburnya seperti apa, dan sistem perhitungan jamnya seperti apa begitu, terutama jika ada project yang memang butuh resource banyak dan saya rasa bakal ada lemburan di luar waktu kerja, dan itu seperti apa ya Bu ya? Itu yang pertama. Kemudian untuk dari lainnya, perusahaan apakah menyediakan kesempatan bagi saya untuk melakukan pengembangan skill, atau dibantu dari segi biaya maupun kesempatan sertifikasi untuk skill saya. Apakah ada hal serupa, contohnya ya training dan sertifikasi bagi saya jika saya alhamdulillah diterima di perusahaan Ibu dan Bapak dan cocok untuk bekerja di perusahaan Ibu dan Bapak. Kemudian untuk teknologi dan framework yang digunain itu apa ya Bu ya di sini? Karena saya juga full stack, dan saya cukup familiar untuk beberapa tools yang sudah saya gunakan. Namun saya mungkin masih belum melihat secara gamblang tools atau framework yang perusahaan ini gunakan, dan jika itu adalah hal yang baru bagi saya juga tetap bisa mampu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu apa ya framework yang digunakan dan tools-toolsnya begitu. Kemudian untuk bagian evaluasi performanya ini seperti apa ya Bu ya? Apakah ada scoring sistemnya, dan apakah ada rewards bagi untuk developer yang performanya bagus, atau bagaimana, atau mungkin semacam rewarding dari perusahaan dalam project-project yang mungkin membutuhkan resource dan waktu lebih bagi developernya, seperti itu. Terima kasih Ibu.